Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, para sobat semua yang masih setia menonton di channelnya MTC untuk belajar bersama dalam memperbaiki handphone ya. Semoga video ini bermanfaat. Kita berbagi dalam video tutorial tentang handphone. Seperti kata pepatah, berbagi itu indah. Semoga video ini pun adalah menjadi salah satu keindahan dalam berbagi. Oke, kali ini ada Samsung A20s ya. Modelnya di sini SMA207F. Berarti A20s. Kalau SMA205 berarti A20 biasa ya. Karena ini adalah SMA207 berarti A20s. Oke, kita cek dulu. Apakah benar ini tipenya Samsung A20s? Kita masuk ke pengaturan. Ya, di sini tertera nama model Galaxy A20s, nomor model SMA207F garis miring DS. Untuk kasusnya sendiri ini adalah tidak ada sinyal ya. Menurut user itu tidak ada sinyal. Kartu kebaca tapi tidak ada sinyalnya. Ternyata ya, katanya sinyalnya di sini bulat katanya. Kayak donat sinyalnya. Apakah betul? Oke, kita cek saja ya. Kita cek dulu, masukkan kartunya. Cukup satu aja. Pastikan juga kartu SIM-nya aktif ya. Kebetulan sebelumnya saya sudah cek, ini kartunya aktif dan masih berfungsi. Kita masukkan kartunya. Apakah benar handphone ini tidak ada sinyalnya? Oh, tadi ada respon sedikit ya, ngedip untuk bagian yang bulatnya ini, kemudian ngedip sekali. Kita tunggu beberapa detik. Apakah sinyalnya mau nongol atau tidak? Seharusnya dalam hitungan detik. Kalau memang normal emang langsung nongol ya. Oke, kita cek ke pengaturan di bagian koneksi, kemudian di bagian pengelolaan kartu SIM. Ya, di sini kartu SIM terbaca ya. Di sini terbaca Telkomselnya, tapi tidak ada sinyal. Jadi benar ini sinyalnya bulat atau overbounden. Kemudian coba kita cek emailnya dulu ya. Apa emailnya ini ada atau tidak, dengan dial up di bintang pagar 06 pagar. Di sini untuk nomor email nongol. Nomor emailnya nongol. Alangkah lebih baiknya, berarti ini emailnya benar dan nongol ya. Alangkah lebih baiknya, karena banyak kasus untuk saat-saat ini ya, yang kebetulan kemarin juga saya menemukan di handphone Samsung A03s itu nomor emailnya tampil tapi sinyalnya tidak berfungsi ya. Saya kira itu hardware-nya, entah itu dari IC RF, IC PA maupun WTR, pokoknya dari hardware lah. Ternyata setelah saya cek lagi, itu penyebabnya bukan dari hardware, tapi dari nomor email yang tidak terdaftar di Kominfo. Jadi perlu sobat perhatikan juga bahwasanya undang-undang itu mulai berlaku ya. Bahkan mungkin udah berlaku 100%.
Jadi nomor email yang tidak terdaftar di Kominfo itu bisa menyebabkan sinyalnya tidak ada ya. Sinyal ada tapi tidak berfungsi, dia tidak bisa buat ngebel, tidak bisa buat nelepon atau buat SMS-nya. Termasuk untuk handphone ini juga, sebelum mengarah ke yang lain, kita cek dulu ya nomor emailnya terdaftar apa tidak. Sobat-sobat bisa browsing di link cek email aja dengan kategori cek email. Di situ akan muncul linknya Kominfo ya. Setelah kita masuk ke browse cek email, kita masukkan email yang tertera ini. Kebetulan ini emailnya ini udah saya cek ya sebelumnya itu, bahwasanya nomor emailnya ini terdaftar. Berarti permasalahannya bukan di server ini ya, bukan di server emailnya ya, karena saya cek nomor email ini terdaftar di Kominfo, berarti permasalahannya ada di handphone. Karena emailnya terdaftar di Kominfo, kita abaikan saja karena permasalahannya bukan dari sini. Kita cek di pengaturan basebandnya ya, kita cek di basebandnya. Coba kita masuk di tentang ponsel, kemudian informasi perangkat lunak. Oh, di informasi status ya, informasi status. Kemudian di sini di status kartu SIM, yaitu jaringan tidak ada ya, tidak ada koneksi jaringan, padahal kan SIM terpasang ya. Kemudian posisi jaringan seluler juga tidak diketahui basebandnya. Posisi layanan juga layanan tidak aktif. Kekuatan sinyalnya juga 0. Tipe jaringan suara seluler juga tidak diketahui ya. Oke, kita cek dulu di bagian jaringan ya. Kita coba cek di bagian jaringan. Di sini di operator jaringan kita cek dulu dengan manual ya. Oke, kita coba cek dulu secara manual. Langkah-langkah ini cukup penting ya, untuk panduan kita harus mengarah kemana selanjutnya. Nah, di sini operator jaringan tidak terbaca sama sekali ya, tidak terbaca sama sekali operator jaringannya. Biasanya kalau operatornya itu tidak terbaca sama sekali, rata-rata itu IC WTR tidak berfungsi ya. Nah, kalau misalkan jaringannya kan biasanya setelah kita pilih manual, dia akan muncul providernya, misalkan Telkomsel, Indosat, XL dan selanjutnya. Kebetulan HP ini tidak terbaca sama sekali ya providernya itu. Kemungkinan besar itu ada di bagian IC WTR ya. Nah, itu salah satu pentingnya kita mengecek dulu di bagian jaringan. Untuk langkah selanjutnya kita bisa memprediksi ya. Berarti karena ini providernya itu tidak terbaca sama sekali, kemungkinan besar di bagian IC WTR. Tapi untuk memastikannya lagi ya, kita akan coba bongkar dulu ya HP-nya. Kita cek dulu bagian-bagian mesin yang ada hubungannya dengan sinyal. Kita cek satu persatu apa permasalahannya. Oke, kita matikan dulu HP-nya. Kita akan belajar mengupas tuntas HP Samsung A20s ini yang sinyalnya bulat seperti donat atau sinyalnya overboden. Oke, kita akan bongkar HP ini ya.
Untuk tipe A20S yang kita bongkar ini backdoornya ya, bukan bezel. Jadi yang kita angkat dulu itu backdoornya. Kan ada tipe-tipe handphone yang diangkatnya itu dari bezel ya, baru ada baut. Sedangkan untuk A20S teman-teman perlu diperhatikan, yang diangkat adalah backdoornya. Jadi kita panasin dulu untuk mempermudah pemisahan backdoor dengan bezel. Sebagai teknisi harus ulet ya, harus telaten dan kreatif. Dan untuk pinjer pinnya ini juga perlu hati-hati ya, karena pinjer pinnya A20S ini cukup pendek ya. Jadi perlu hati-hati, jangan sampai putus, jangan sampai sobek. Bisa jangan sampai kita ini mau memperbaiki sinyal, ternyata pinjer pin atau sidik jarinya juga ikut diperbaiki gara-gara sobek atau putus di saat kita memisahkan backdoornya. Oke, kita coba dulu ya. Kita udah panasin. Kita akan coba apakah sudah bisa diangkat pelan-pelan ya. Ya. Kita gunakan alat yang sederhana aja. Setelah backdoornya kita copot satu persatu bautnya. Tapi ini handphone sudah pernah diangkat ini ya, sudah pernah dibuka kayaknya ini, karena kondisi segelnya sudah ini ya, udah bekas obeng. Mudah-mudahan aja kita berhasil dalam kasus handphone A20S ini dengan kasus sinyalnya bulat atau sinyal donat. Kalau donat enak ya, tapi kalau HP kalau sinyalnya bulat bikin jengkel.
sudah kita lepas semua, kita akan coba. Oh, ini SIM tray-nya belum dicopot ini. Kita copot dulu ya SIM tray-nya. Ya. Kita coba lepas bezelnya. Pelan-pelan ya, biar tidak cacat. Kita lepaskan aja dulu fingerprintnya supaya tidak mengganggu. Kita cek apakah kabel antennya lepas. Ternyata tidak lepas ya, berarti kemungkinan bukan dari kabel anten. Coba untuk bagian bawahnya apakah kabel antennya lepas. Pokoknya kita cek dulu ya, yang ringan-ringan dulu. Yang pertama kita cek kabel anten apakah ada yang lepas atau kabel antennya putus, karena bisa aja ya. Kita coba cek dulu. Sepertinya kabel anten aman ya, tidak putus juga. Untuk fleksibel juga sepertinya aman. Oke deh, sebaiknya kita bongkar pasang dulu fleksibel yang ke arah bawah, mesin ke bawah ya. Kemudian kita tes lagi apa sinyalnya ini, barangkali kendor. Karena untuk pengetesan seperti ini aja udah cukup ya untuk pengetesan sinyal. Kalau memang sinyalnya normal, itu dia pasti nongol. Coba ya kita tes dulu, barangkali dari fleksibel yang kendor ke bagian papan bawahnya, itu papan mesin yang bagian bawah. Kita nyalakan, kita tes dulu ya apa ada perubahan dengan mengencangkan bagian-bagian fleksibel, kabel anten. Emang penguat sinyalnya di bezel juga ada ya, tapi kalau memang normal paling tidak dia ada gambar sinyalnya ya. Nah, penguat ini juga sebagai penguat sinyal ya, ini di bezel nih. Tapi hanya untuk sekedar pengetesan sih seperti ini cukup ya. Kalau memang normal dia tidak akan bulat. Karena untuk HP Samsung rata-rata ya, sekalipun tidak ada kartu itu biasanya nggak bulat ya, ada tampilan sinyal, tapi kalau belum ada kartu dia transparan. Tapi setelah kita masukkan kartu dia akan timbul ya, warna putihnya itu lebih terang. Itu Samsung ya rata-rata. Jadi ini tetap overburden ya. Jadi permasalahannya kita cari lagi solusinya ya.
Kita copotin dulu kameranya, kita copot baterai, kita copotin dulu kameranya untuk antisipasi biar tidak ada kerusakan. Dari segel sudah pernah diangkat tapi sepertinya masih mulus ya, belum pernah diapa-apain. Oh, ternyata pernah diangkat ini sengnya ini. Pantas saja dari warna kok kayak agak gosong-gosong gitu ya. Oh, ternyata ini pernah diangkat ini. Ini kan untuk areal sinyal ya. Di sini di dalamnya dia berkumpul IC sinyal ya. Oh ya, ini pernah diangkat ini. Kita coba combel. Oh ya, ternyata benar ya. Ini udah pernah diangkat ini HP. Oh, udah pernah diangkat. Ini sengnya itu karena di sini juga ada bekas ya, sisa-sisa dari apa namanya, aluminium foil ya. Ternyata benar ini IC WTR nya sudah pernah, entah itu dipanasin atau diganti, kita nggak tahu juga ini. Tapi yang jelas emang IC WTR ya, ini IC WTR sudah pernah dikerjain. Seperti yang tadi saya katakan, di pengecekan jaringan manual itu, karena providernya itu tidak terbaca sama sekali, kita fokus di IC WTR ya. Untuk IC WTR nya dengan kode WTR 29, kita cek dulu kodenya 2965 ya. Untuk IC WTR nya dengan kode WTR 2965. Oke, kita fokus di sini ya. Karena providernya tidak terbaca sama sekali. Karena kebetulan ternyata ini juga IC WTR-nya udah pernah dikerjakan. Entah itu dipanasin atau diganti, kita tidak tahu ya. Oke, kalau begitu kita akan coba mengotak-atik IC WTR-nya. Yang pertama akan kita coba rehot aja dulu ya. Kita panasin, kita goyang-goyang dikit, siapa tahu tanpa perlu harus mengganti. Kita akan coba dulu ya. Jadi sebagai panduan sedikit ya sobat-sobat. Jadi sebelum kita ke arah ini, kita bisa mengecek di pengaturan jaringannya itu. Harap maklum ya, rame. Kebetulan anak saya di usia 4 tahunan, jadi terus kembar ya, jadi aktif banget. Jadi para sobat harap maklum kalau suasananya rame banget. Sebelum kita panasin ya, sebelum kita goyang-goyang IC WTR nya, kita kasih fluk sedikit ya. Kita kasih fluk sedikit
untuk lebih mempermudahnya. Oke, untuk temperatur panas blower atau solder uapnya, IC WTR biasanya rentan ya, dia sensitif. Kalau saya biasanya di temperatur 300 sampai 325 ya, jangan terlalu panas ya, karena untuk IC WTR kebetulan dia sangat sensitif ke panas. Tapi tergantung juga dari blower mungkin. Oke, bismillahirrahmanirrahim. Kita akan coba panasi. Sambil digoyang-goyang ya, tekan ini pelan-pelan, yang sekiranya IC itu seperti bergerak ya di saat disentuh itu, berarti itu tandanya mata-mata kakinya itu udah bergerak, ada pergerakan kalau kita goyang-goyang. Jadi jangan terlalu panas ya. Kemudian juga menekan atau menggoyangnya juga jangan terlalu, jangan sampai posisinya itu pindah ya, jangan, atau kaki-kakinya yang ada di dalam itu di bawahnya menyatu dengan kaki yang lain. Jadi kita cukup goyang-goyang dikit. Oke, setelah kita panasin, kita diamin dulu biar dingin. Mudah-mudahan aja berhasil. Kalau tetap kita panasin, kita goyang-goyang tetap aja tidak berhasil, baru kita ke arah pergantian ya. Kita ulangi lagi, karena providernya itu tidak terbaca sama sekali. Jadi kita fokus di IC WTR. Lebih-lebih ini benar-benar IC WTR-nya udah pernah dikerjakan ya. Oke, sepertinya udah dingin, udah bisa kita pasang. Untuk kabel antennya juga jangan lupa ya dipasang. Kita tes dulu biar mesinnya tidak goyang-goyang. Kita pasang baut satu biar posisinya tetap. Oke, kita akan coba tes ya, apa ada hasilnya dengan cara rehot dan menggoyang-goyang IC WTR. Kita masukkan dulu SIM tray-nya, kemudian kita nyalakan. Bismillahirrahmanirrahim. Mati apa baterainya habis?
Kita coba sambil cas ya. Kita coba cas. Ada ini baterainya, ada isi. Kok tadi mati? Kenapa jadi mati hidup ini? Posisi HP-nya malah mati ya. Bukannya mati, dia nggak ke menu hasil dari goyangan tersebut. Berarti kemungkinan IC WTR-nya emang udah error ya. Karena jangan salah ya, IC WTR juga bisa bikin handphone itu mati hidup ya. Kita coba dengan tanpa kartu, coba normal. Ini enggak mau ke menu enggak. Tetap saja ya, kondisi handphonenya tidak mau ke menu setelah kita panasin ini. Oke, jangan panik dulu ya sobat. Ternyata setelah IC WTR-nya kita panasin, HP-nya malah bootloop ya, tidak mau ke menu. Tapi jangan putus asa, jangan panik dulu. Berarti coba dulu ya, kita coba angkat aja dulu IC WTR-nya. Kita coba. Untuk posisi IC WTR-nya juga harus diingat-ingat ya, arahnya itu jangan sampai terbalik ya. Jadi sebelum pencopotan kita cek dulu, kita pastiin arah IC WTR-nya itu yang di atas mana, yang di bawah mana ya. Ini bagian atasnya ke arah sini. Jadi atasnya sebelah sini ya. Jadi ntar kalau sobat-sobat pemasangan, atas sebelah sini, bawahnya sebelah sini. Jadi ini ada titik ya, pojok ini. Nah, biasanya buat ciri, ini ada titiknya, pojoknya ada bagian bawah. Oke, kalau begitu karena ini jadi bootloop, kita akan coba angkat aja IC WTR-nya.
kita kasih fluk dulu ya biar mudah. Kita coba angkat. Untuk pengangkatan sendiri juga jangan dipaksa ya, jangan sampai kaki-kakinya itu rontok atau jalurnya itu pada putus. Oh ternyata apa, temperaturnya belum saya ini. Pantesan dari tadi tidak panas-panas, ternyata blowernya belum di setting. Oke, kita coba diangkat. Ya, sudah terangkat. Kemudian kita ratakan ya, timah-timahnya kita ratakan dulu. Ini perlu hati-hati banget ya, jangan sampai kakinya itu ngelupas. Kita bersihkan dulu, termasuk kita ratakan ya gitu biar rata. Kita rapiin dulu kaki-kakinya ini. Supaya pemasangan IC WTR yang baru itu rata ya, simetris. Harus sabar ya sobat, harus pelan-pelan dan telaten. Kita coba bersihkan dulu apa kaki-kakinya sudah rata, biar yakin. Sebelum kita melangkah ke pergantian IC WTR yang baru, kita pastikan jalurnya tidak ada yang putus dan posisinya rapi, rata ya, biar tidak ada kaki yang mengangkang. Sepertinya sudah ya, sudah rapi. Oke, selanjutnya kita akan mencoba pemasangan IC WTR. Oh ya, sebelum pemasangan IC WTR kita bisa tes dulu ya. Tadi kan kasusnya setelah dipanasin tidak mau ke menu ya, kita tes aja dulu coba. Setelah IC WTR-nya diangkat, HP ini hidup apa enggak? Artinya ke menu apa enggak ya? Soalnya tadi setelah kita panasin goyang-goyang IC WTR-nya justru malah HP-nya bootloop. Coba
ya. Kalau misalkan setelah IC WTR-nya kita angkat ternyata masih bootloop, berarti permasalahannya bukan di IC WTR aja. Sekalipun IC WTR itu dilepas ya, seharusnya tidak berpengaruh ya. Untuk ke menunya itu ternyata terpengaruh lah. Ini kayaknya mau ke menu, berarti kemungkinan besar ini permasalahan ada di IC WTR ini. Tadi kasusnya tidak ada sinyal, kemudian kita coba panasin dulu atau kita rehot, ternyata malah HP-nya nggak mau ke menu. Nah kemudian kita angkat ya IC WTR-nya mau ke menu, berarti permasalahannya ada di IC WTR. Jadi IC WTR-nya itu korslet ya, mungkin ada yang short. Jadi jangan salah juga bahwasanya IC WTR juga bisa menyebabkan handphone mati hidup atau tadi seperti tadi bootloop ya. Nah kalau udah pasti seperti ini, kita fokus untuk pergantian IC WTR ya. Oke, kita akan coba mengganti IC WTR.